Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih berjumpa dengan Mr. Syafiq di pelajaran bahasa Inggris ya, kelas 5. Pada pertemuan kali ini kita latihan ngartikan lagi ya, karena udah kelas 5 jadi kita perbanyak latihannya. Baiklah, sebelum itu mari kita belajar. Mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberi kita ilmu yang manfaat dunia akhirat. Amin. Langsung aja. Ya, belajar bahasa Inggris itu adalah belajar praktek, belajar bahasa adalah belajar hafalan. Kalau kamu belajar bahasa nggak berani hafalan, nggak berani praktek, ya wassalam. Seperti itu ya. Jadi kalian perhatikan gimana Mister mengartikan. Text 2. Ya. Bacaan kedua. Read the text below. Baca teks di bawah. Boleh gitu. Baca bacaan di bawah juga boleh. The ini nggak usah diartikan. Seasons in Indonesia. Musim-musim di Indonesia. Ya, musim-musim. Wah, di sini ada penjelasannya. Seasons di sini sebenarnya berawal dari kata season tanpa s. Kalau tanpa S, dia artinya musim aja. Artinya cuma satu musim. Karena cuma satu, dia dikatakan kata benda tunggal. Ketika dia ditambahi S, dia akan menjadi kata benda jamak, yang artinya musim-musim. Maksudnya, musimnya lebih dari satu. Seperti itu ya. Beda S aja wis beda arti. Tanpa S, ya, kata benda tanpa S, dia artinya cuma satu musim. Kata benda dengan S, dia artinya lebih dari satu musim ya, banyak musim maksudnya, gitu ya. Jadi ngartikannya musim-musim di Indonesia. Indonesia has 2 seasons. Ya, Indonesia has punya. Has di sini berasal dari kata have. Ya. Has di sini adalah kata kerja yang awalnya itu have, artinya punya. Lah, kata kerja ini sangat dipengaruhi oleh orangnya atau subjeknya sopo. Kalau subjeknya cuma satu, maka dia harus diubah menjadi akhiran s. Has. Ya. Kalau kata kerja ini lebih ya, maaf, kalau subjeknya jamak atau lebih dari satu, dia maka tetap gak usah diubah-ubah, have, tetap have. Artinya pun sama. Ya. Jadi ini artinya sama, cuma beda penulisan aja. Nah, sekarang Indonesia ini ada berapa? Indonesia ada satu negara ya. Satu tok Indonesia iki, gak ono sing lainnya sing kembari ora ono. Karena Indonesia cuma satu, maka dia termasuk subjek tunggal. Karena itu have-nya berubah menjadi has. Seperti itu ya. Ini nanti sering keluar, have sama has ini. Sangat sering keluar dan sangat sering dipakai. Oke, terus 2 seasons. Tetap ya, 2 musim. Musim-musim ya Pak Popo. Pokoknya ya, season di sini S-nya ini menandakan lebih dari satu. Jadi S kayak gini lah. Indonesia punya 2 musim. There are wet season and dry season. Ya, kalau kamu ketemu sama kata benda, susunan kata benda lebih dari satu, itu bacanya dibalik. Misalnya the wet season, basah musim. Nah, dibaca mereka adalah basah musim. Gak enak kan? Maka bacanya dibalik. Mereka adalah musim basah. Ngartikannya dibalik maksudnya. Musim basah. Maksudnya apa? Musim penghujan. Seperti itu ya. Sama kayak ini.
dry season, musim kering. Jadi kita harus tahu mana kata bendane ya. Kenapa kok harus tahu mana kata bendane? Karena kata benda kalau bertemu nanti harus diartikannya dibalik. Oke? There are wet season and dry season. Mereka adalah, atau yaitu boleh, mereka adalah musim hujan dan musim kemarau. Nah, di sini kalian harus menyadari juga, they, mereka, itu nggak harus orang. Pokoknya sesuatu yang lebih dari dua itu bisa lebih dari dua. Sesuatu yang lebih dari satu itu bisa dikatakan they, mereka. Entah itu orang ataupun bukan. Oke? Lanjut. In wet season, rain comes almost every day. Ya, pada musim hujan, hujan turun hampir setiap hari. Nah, di sini kalau kalian tidak menemukan kata benda, maka ngartikannya diurut aja. Ya, kata benda yang berurutan apa aja ini? Ada wet season aja. Pada musim penghujan, seterusnya nggak ada kata benda yang diurut-urut, langsung diartikan biasa. Hujan datang hampir setiap hari. Jadi aturan yang ngartikannya dibalik-balik hanya berlaku pada kata benda yang ketemu nih langsung jejeran. Nek gak jejeran juga. The weather is cool. Cuacanya dingin. Ya, di sini ada the. The ini boleh diartikan nya atau ditambahi itu. Berarti cuaca itu atau cuacanya itu boleh. Boleh juga tidak diartikan. Cuaca dingin, gitu aja. Boleh. Lebih enak yang mana? Kalau Mister lebih enak ya gak mesti ya, tergantung ya. Kalau ini di kalimat ini lebih enak ditambahinya. Cuacanya dingin. Nah, is seperti biasanya boleh diartikan adalah, yaitu, atau ialah. Boleh juga tidak diartikan. Di sini Mister nggak ngartikan is ya. Cuacanya adalah dingin, orang unu. Cuacanya dingin tok. Enak gak usah diartikan. Tergantung kalimatnya. While in dry season. Ya. While, sedangkan. In, ketika dry season, musim kemarau. Ya, in boleh diartikan di, saat, atau ketika. The sun shines brightly and the weather is hot. Matahari bersinar sangat terang dan cuacanya panas. Ini sama ya. The boleh diartikannya atau itu sama aja kayak yang sebelumnya. Nah, di sini ada kata kerja shines. Awalnya itu sebenarnya kalau kamu cari di kamus itu tanpa s, shine gitu aja, artinya bersinar. Nah, terus shine ini tergantung sama subjeknya apa, jamak atau tunggal. Seperti tadi, kalau jamak kata kerja. Kalau subjeknya orangnya lebih dari satu itu tetap. Tapi kalau cuma satu harus ditambahi s. Nah, di sini ada matahari. Matahari itu jumlahnya berapa? Matahari jumlahnya cuma satu. Karena matahari jumlahnya cuma satu, maka kata kerjanya harus ditambahi s. Jadi sinus. Sama aja ya. SMR seperti biasa. Kalau is berarti, nah ini kamu bedakan. Kamu perhatikan ya. Aturannya sebenarnya sama kayak aturan is atau are. Is atau are itu kata kerja dasar yang artinya adalah. Ya. Nah, is dipakai kalau kata subjeknya tunggal. Are dipakai kalau subjeknya jamak. Kalau kamu perhatikan, ya, setiap subjek atau misalnya wonge iku mek siji. Kalau orangnya cuma siji, subjeknya cuma satu, itu harus ditambahi s. Harus berakhiran s kata kerja nih. Kalau lebih dari satu, nggak usah diubah. Atau berakhiran, ya kata kerja nih pasti akhirnya bukan s. Seperti itu. Nah,